Putri Bramasta berkata, "Calvin, jika kamu ingin aku pergi bersamamu, aku bisa pergi bersamamu, tetapi kamu harus meninggalkan putriku di sini. Setidaknya, putri kecil bisa tinggal. Salah satunya harus aman, agar Randy bisa berpikiran jernih ketika kembali dan mengetahui situasinya." "Kamu ingin meninggalkannya untuk mengirim pesan kepada ayahnya?" Calvin tersenyum dingin dan berkata, "Putri Bramasta, kamu tidak perlu melakukan itu. Aku akan meminta seseorang untuk memberitahu Randy. Dia akan datang menemuimu dan putrimu." Putri Bramasta berkata dengan harapan terakhir, "Calvin, kamu laki-laki. Apapun yang ingin kamu lakukan, datanglah kepadaku dan tinggalkan putriku di sini. Aku berjanji akan pergi bersamamu dengan patuh dan tidak akan menolak." Namun, Calvin hanya memberinya senyuman penuh teka-teki. "Direktur Randy, Calvin ada di kamarnya. Apakah Anda ingin saya masuk atau meminta seseorang untuk mengajaknya keluar?" Yeremia mengantar Randy menuju kediaman Calvin. Yeremia berdiri 2 langkah dari Randy dan bertanya dengan hati-hati, "Kalian semua mundur." Ketika Randy datang ke sini, tujuannya adalah untuk menemui Calvin sendirian, jadi dia memutuskan untuk masuk langsung menemuinya. Saat pintu terbuka, mata Randy tertuju pada orang di ruangan itu. Meski dia hanya melihat bagian belakang pria itu, dia tahu orang itu pasti bukan Calvin. "Yeremia, di mana Calvin?" Randy berbalik dan menatap Yeremia dengan dingin. Yeremia menggigil. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi untuk sementara waktu. "Direktur Randy, Calvin ada di kamar." Meski ditakuti oleh Randy, Yeremia tetap memberanikan diri untuk menunjuk ke kamar. Dia bermaksud agar Randy melihat dengan jelas bahwa Calvin ada di dalam kamar. "Direktur, bisakah Anda melihat dengan jelas sebelum membentak saya?" pikirnya. Saat dia berbicara, Yeremia juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia segera bergegas masuk ke kamar dan meraih pria itu. "Brengsek, orang ini sama sekali bukan Calvin. Dia hanyalah seseorang yang punggungnya mirip dengan Calvin. Siapa kamu? Di mana Calvin Addison?" Dia menendang pemain pengganti dengan frustrasi. Direktur Randy terkenal memiliki persyaratan yang ketat terhadap bawahannya, dan dia tidak akan membiarkan kesalahan terjadi. Namun, hari ini, dia justru membiarkan Calvin yang asli melarikan diri, meninggalkan penggantinya. Saat Yeremia menghajar pemain pengganti, Randy sudah bergegas keluar. Dia sudah menebak kemana Calvin akan pergi. Dia mengeluarkan ponselnya dan hendak menelepon anak buahnya yang menjaga villa ketika dia menerima telepon dari Putri Bramasta. Randy langsung menjawab, "Putri Bramasta." "Ah," jeritan Putri Bramasta datang dari telepon. Hal itu membuat hati Randy patah. Dia mengepalkan tangannya dan berkata dengan tenang, "Calvin, jangan sakiti dia." "Hahaha, Randy, setelah bertahun-tahun, kenapa kamu masih begitu pintar? Aku bahkan belum berbicara. Bagaimana kamu bisa yakin bahwa aku telah menculik istri dan anakmu?" Calvin tertawa histeris. "Calvin, kamu mau apa?" Suara Randy terdengar tenang, namun tangannya yang memegang ponsel bergetar. Calvin telah menculik Putri Bramasta dan putri kecil. Mereka adalah 2 orang yang paling dihargai Randy dalam hidupnya. Orang-orang yang dia cintai dan hargai setiap hari. Mereka diculik oleh Calvin, jadi bagaimana mungkin Randy tidak khawatir? Meski begitu, dia tidak bisa bertindak gegabah. Karena mereka membutuhkannya saat ini. Dia harus menenangkan diri untuk menghadapi Calvin dan menyelamatkan mereka. "Apa yang kuinginkan? Hehe." Calvin mencibir dan tertawa, dia marah. "Menurutmu berapa nilai istri dan anak perempuanmu? Katakan." Randy meraung. Dia sedang tidak berminat bermain-main dengan Calvin. Calvin punya waktu, tapi dia tidak bisa membiarkan Putri Bramasta dan putri kecil tetap berada di tangan musuh lebih lama lagi.
Calvin tiba-tiba berhenti tertawa dan berkata, "Jika aku bilang aku ingin Sandiga menukar istri dan anakmu, maukah kamu menyetujui permintaanku tanpa memikirkannya?" Itu sebuah pertanyaan, tapi Calvin mengatakannya dengan penuh keyakinan. Calvin paham betul betapa berartinya Putri Bramasta dan putri kecil bagi Randy. Jadi Randy tidak akan ragu-ragu untuk menukar Sandiga demi keselamatan istri dan putrinya. "Ren, bagaimanapun juga, kamu dan aku telah menjadi teman sekelas selama beberapa tahun. Aku mengenalmu dengan baik." Calvin kembali tertawa penuh kemenangan. "Sandiga tidak berguna bagiku, jadi aku ingin sesuatu yang lebih penting daripada Sandiga untuk ditukar dengan istri dan anak perempuanmu." Randy berkata dengan suara yang dalam, "Katakan padaku apa yang kamu inginkan." "Aku ingin kamu mati," kata Calvin dengan marah. Kali ini, targetnya bukanlah Putri Bramasta dan putri kecil, melainkan Randy. Dia ingin Randy mati. Begitu Randy meninggal, tidak akan ada lagi pemimpin di Sandiga. Pada saat itu, tidak ada yang bersikeras untuk menangani keluarga Yaleman. Keluarga Yaleman akan dapat kembali lagi. Sebagai pilar utama Sandiga, begitu Randy menghilang, tidak ada yang bisa menstabilkan situasi di Sandiga. Setidaknya untuk saat ini, tidak ada yang mampu melakukannya. Tujuan sebenarnya menculik Putri Bramasta dan putri kecil adalah untuk mengancam Randy. Jika Calvin Addison menebak dengan benar, Randy tidak akan pernah menolak permintaannya. Setelah mengamati secara rahasia selama bertahun-tahun, dia sudah tahu betapa pentingnya istri Randy dan putrinya untuk Randy. Putri Bramasta dan anak itu jelas merupakan dua orang yang akan dilindungi Randy dengan nyawanya. Oleh karena itu, dia telah menangkap kelemahan Randy kali ini, tidak memberikan ruang bagi Randy untuk melarikan diri. "Kamu menginginkan hidupku?" Randy mencibir dan berkata dengan nada galak, "Baiklah. Jika kamu memiliki kemampuan, aku akan membiarkanmu mengambil nyawaku." Seperti yang dipikirkan Calvin, Randy menyetujui permintaan Calvin tanpa ragu. "Randy, kamu benar-benar setuju?" Meskipun dia sudah menduga Randy akan setuju, Calvin tetap terkejut ketika mendengar jawaban Randy. Seberapa besar cinta seorang pria terhadap seorang wanita sehingga dia rela menukar nyawanya demi keselamatannya? Saat ini, dia tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut, karena dia belum menemukan seseorang yang dapat menjawabnya buat dia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Randy pada Putri Bramasta. "Randy, tidak. Jangan setujui permintaannya." Saat Calvin mengatakan bahwa Randy menyetujuinya, rasa panik langsung menjalar ke sekujur tubuh Putri Bramasta. Karena dia tahu Randy tidak akan menolak tawaran Calvin. Dia tidak berani memikirkan apa yang akan terjadi jika dia kehilangan Randy. Jika dia harus membuat pilihan antara kehilangan Randy sepenuhnya atau kehilangan nyawanya sendiri, dia tidak akan ragu untuk memilih yang terakhir. Tamparan begitu Putri Bramasta berbicara, Calvin menamparnya dan mengumpat, "Wanita sialan, aku tidak ingin kamu bicara. Sebaiknya kamu tutup mulut." Calvin menamparnya dengan keras. Putri Bramasta merasakan sakit yang membakar di wajahnya, sangat menyakitkan hingga dia merasa giginya seperti akan tanggal. "Calvin, kalau kamu berani menyentuhnya lagi, aku akan membiarkan seluruh keluarga Yaleman membayar atas kelakuanmu." Mengetahui bahwa Putri Bramasta ditampar lebih menyakitkan daripada menusukkan pisau ke jantungnya. Dia berbalik dan menatap Yeremia dengan tatapan tajam. Yeremia segera mengerti. Dia mengeluarkan ponselnya dan memberi tahu Rizal. Yeremia menghela nafas. Kali ini, Calvin tidak hanya menghancurkan seluruh kelompok Yaleman, tapi dia juga mengirim kerabat terdekatnya ke kematian mereka. Direktur Randy bukanlah orang yang akan duduk dan menunggu ajalnya. Adapun Calvin, dia akan segera menerima hukuman yang pantas dia terima. "Benarkah?" Calvin bertanya sambil tersenyum. Di saat yang sama,
dia menamparkan Putri Bramasta lagi. Aku ingin melihat apa hasilnya jika aku menyentuhnya. Setelah ditampar 2 kali berturut-turut, wajah pucat Putri Bramasta membengkak. Namun, dia mengatupkan giginya erat-erat dan tidak ingin mengeluarkan suara. Dia tidak ingin Randy mengkhawatirkannya. Dia tidak ingin Randy menyetujui permintaan Calvin. Calvin, raungan Randy terdengar melalui telepon dan mencapai telinga Putri Bramasta. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Randy, jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Tolong pikirkan dirimu sendiri dan putri kecil sebelum melakukan apapun, oke? Putri, jangan lakukan apapun. Tunggu aku," kata Randy. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.